Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Yes. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya sehat, saya bahagia, saya Presiden Steve. Kita bisa kembali ketemu ya di acara kelas grup coaching ya, di mana hari ini kita akan memulai dengan kelas 500 VV ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari orang-orang yang luar biasa, Beliau ini selama di periode fokus grup rumahan periode lalu itu masuk di top 10 ya, dengan customer terbanyak. Wow, bayangkan ya. Dalam 3 bulan itu total customernya ada 111 customer. Siapa yang mau? Yang mau ketik saya. Wes, keren banget ya. Oke, Kak Nabil mau, saya doakan. Ya, Kak Mira mau, Kak Dewi mau semua. Mas Kris mau ya. Kak Wilu mau ya, Kak Nabil mau. Wow, Kak Aprin juga ya. Doa ya, doa, insya Allah ya semuanya bisa dapat bahagia. Oke, nah teman-teman hari ini ya, selama lebih kurang 1 jam kita akan belajar bagaimana caranya untuk teman-teman ya mendapat. Nah teman-teman, sebelum mulai, yuk colek-colek teman-teman di grupnya ya yang berkualifikasi. Ngomong-ngomong, kualifikasi kita adalah para member ya yang memiliki follow point ya di bulan Oktober antara ya 100 follow point sampai 499 ya. Boleh nggak yang lebih dari itu ikutan? Boleh dong ya. Kalau yang minimalnya boleh ikut, yang maksimalnya juga boleh ikut ya. Kenapa kita perlu hadir di training-training seperti ini, teman-teman? Karena pertama, training seperti ini ya akan menjadi ladang amal yang luar biasa buat kita. Ya, karena belajar ilmu yang baik itu ibadah ya. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi ya. Karena kata orang bijak, ilmu itu datangnya bisa dari lisan seorang raja, bisa datang dari lisan seorang pengemis ya. Jadi semua kebijaksanaan, semua kearifan, semua strategi itu kita bisa belajar dari mana saja. Dan hari ini juga kita akan mendapatkan pelajaran dari orang yang kualifikasinya luar biasa. Baik teman-teman, untuk mengambil berkahnya mari kita buka bersama pagi hari ini membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selanjutnya kita ambil jeda sejenak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga diberikan kepada kita dan keluarga kita serta tim kita kesehatan, keberkahan dan keberlimpahan. Amin. Berdoa mulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya, pokoknya selalu berdoa. Baik, teman-teman ya, hari ini luar biasa sekali. Nah, agar para ketua kelas bisa membantu untuk menghubungi siapa saja yang belum hadir ya. Mohon teman-teman untuk merename namanya, cara rename-nya ya. Namanya jadi FG ya. FG 34, kemudian spasi, kemudian nama kelompok Anda, kemudian nomor absen Anda ya. Seperti Mbak Siti Purnami ya. FG 34 12. Jadi kelompok 12, nomor absen 05 ya, baru nama Anda. Silakan teman-teman di rename ya.
Bang Fatur ya, belum di rename Bang. Saya bantu dulu ngingetin ya, biar para leadernya bisa lebih mudah menghubungi ya. Mbak Aya, Mbak Aska, ya, Cici, kemudian Emilia ya teman-teman, dimohon untuk merename ya, merename namanya dengan FG34 ya, spasi atau garis boleh ya, nomor kelompok nomornya aja, dan nomor absen Anda. Seperti saya ya, saya FG34, kelompoknya kelompok 13, absennya 13 ya, nomor cantik ya. Nah, baik. Sambil merename, saya tidak sabar ya. Siapa yang sudah nggak sabar mau belajar pagi ini, boleh ketik chatnya saya. Wes ya. Oke, baik. Ya, langsung saja kita panggilkan ya the next active work team member ya, soon get team member Coach Ei. Silakan Coach. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar dengan jelas, nggak putus-putus, kalian bisa tulis di chat. Oke. Iya. Jelas ya, Bang Edika. Masya Allah, luar biasa. Yep. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua yang berkumpul hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bisa menjadikan suatu inspirasi, bisa menjadikan amal jariah untuk saya dan juga teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya bisa share slide ya, Bang Dika. Oke, teman-teman, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka saya minta izin untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua hari ini. Semoga apa yang saya bagikan dan ceritakan pada hari ini bisa menjadi sesuatu inspirasi untuk teman-teman semua dan juga bisa menjadi suatu dasar perkembangan untuk bisnis saya dan juga tim. Nah, oke. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali Fokus Group 34 yang memberi kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama bisa belajar, untuk kita sama-sama bisa upgrade kompeten diri kita sendiri ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Sri Purwati, tapi saya biasa dipanggil dengan Coach Ei. Asal saya dari Jakarta teman-teman, tapi Masya Allah luar biasa di era pandemi ini saya sedang ekspansi ke arah Kabupaten Sukabumi gitu ya. Nah, next slide. Oke, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Izin, saya sudah berhasil turun 27 kilo teman-teman, di mana saat saya memulai untuk saya program kembali di 2016, saat itu saya memutuskan untuk saya kembali kepada Herbalife gitu. Awalnya saya mencintai produk di 2014 teman-teman, saya fokus untuk program selama 1 tahun karena masalah kesehatan, namun Masya Allah luar biasa, saya kembali untuk bisa menggunakan produk di 2016 di saat berat badan saya saat itu 82 kilo teman-teman. Jadi saya mulai fokus untuk program dan ternyata saya mulai tertarik akan yang namanya rumah sehat karena saat itu saya mulai program di NC teman-teman, di mana saat itu saya melihat bahwa saya bahagia berbagi kesehatan dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama terhadap saya, yaitu ingin sehat. Alhamdulillah 25 kilo kembali ke before gitu ya. Nah, oke, next slide. Ya Allah. Oke, next, Bang. Teman-teman, ini adalah teman-teman.
Oke, di mana saya mengenal beliau dari salah satu flyer di Google saat itu. Saya mencari disclaimer ya teman-teman, saya mencari saat itu adalah obat herbal untuk miom, dan saya ketemu dengan aloe veranya Herbalife teman-teman. Singkat cerita, saat itu saya hubungin beliau lewat BBM dan beliau menawarkan untuk bisa konsumsi nutrisi. Jadi karena saya waktu itu belum fokus untuk turun berat badan, saya hanya ingin mendapatkan level kesehatan yang lebih baik, maka saat itu saya putuskan saya ingin menjadi member. Nah, ketika saya menjadi member, teman-teman, saya nggak tertarik sama sekali dengan bisnis. Jadi setahun kesehatan saya membaik, saya hilang juga dari Herbalife gitu ya. Akhirnya balik lagi naik berat badan, saya sudah tahu produk ini bisa membantu, akhirnya saya kembali kepada sponsor saya. Nah, ini adalah super mentor saya, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat saya memutuskan untuk kembali program dengan Herbalife, saya dikenalkan dengan yang namanya Pak Hadi Kuntoro, teman-teman, di mana beliau memberikan suatu peluang kepada saya bahwa kalau kamu mau programnya berhasil, silahkan kamu masuk ke rumah sehat gitu. Nah, saat itu saya di-plug-in atau saya dititip ke rumah sehatnya Pak Galih dan Bu Nanda di daerah Bintaro, teman-teman, dan situlah saya mendapatkan hasil produk turun berat badan sebanyak 25 kilo gitu ya. Namun, awalnya ketika saya menggunakan produk, teman-teman, jujur saya tidak mau menjalankan bisnis karena di mindset saya adalah Herbalife itu MLM, susah, saya nggak bisa punya jiwa jualan, saya nggak suka ngajak orang untuk bisa jualan ya teman-teman, itu adalah mindset saya dulu gitu ya, sehingga saat itu Bu Nanda dan Pak Galih sudah mengajak ke sistem-sistem Herbalife, tapi saya juga masih belum klik untuk jalankan bisnis. Hingga 2018, Masya Allah luar biasa, saya mulai mau ikut ke sistem teman-teman. Jadi kuncinya adalah saya saat itu ke Indonesia Spektakuler 2018. Saat itu ada salah satu mentor online luar biasa, Ria Ramli sama Felda, sharing. Nah, disitulah saya mendapatkan peluang bisnisnya bahwa saya bisa menjalankan Herbalife untuk part-time, karena saat itu saya masih menjadi karyawan di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya bisa kerja di kantor, saya bisa dapat sampingan, kenapa saya mesti harus resign gitu ya. Nah, saya belajar dengan sistem yang ada di Herbalife, teman-teman, hingga saya mulai memutuskan untuk ikut fokus grup online bersama Pak Awi Wicaksono di Jakarta ya, teman-teman. Saat itu saya mulai fokus untuk saya bisa berbagi sehat secara online. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu kunci terbesar saya dan juga why terbesar saya berada di Herbalife, teman-teman. Karena yang pertama, saya yakini bahwa ketika kita memiliki hasil produk, teman-teman, maka kita akan bisa menjalankan bisnis ini dengan sangat baik gitu ya. Karena apa yang kita makan itu akan menjadi sumber penghasilan daripada bisnis ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin fokus berbisnis, teman-teman ingin punya suatu tujuan untuk bisa berbagi kepada orang lain, teman-teman juga harus sayang kepada diri teman-teman semuanya gitu ya. Cintai dulu diri kita, baru kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ini adalah why terbesar saya, teman-teman, keluarga saya. Kebetulan bapak saya ini salah satu punya penyakit jantung saat itu gitu. Nah, saya sangat bersyukur saya sudah di Herbalife, teman-teman. Saya bisa menyehatkan bapak saya, mulai tidak harus operasi, tidak pasang ring gitu ya. Sedangkan dari ibu saya itu semuanya background-nya adalah berpenyakit diabetes, teman-teman. Jadi memang disitulah saya akhirnya benar-benar mau fokus, teman-teman, mau fokus untuk bisa menyehatkan keluarga. Dan ini adalah adik terkecil saya, di mana karena pola makan yang saya turunkan kepada beliau, banyak makan junk food, banyak makan instan, sehingga kesehatan pun sudah mulai terganggu. Nah, ini adalah salah satu benar-benar fokus saya saat ini untuk saya bisa memakai produk nutrisi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga ya teman-teman gitu. Baik nutrisi untuk inner ataupun nutrisi untuk outer ya teman-teman. Oke, next. Nah, untuk kita bisa menjalankan bisnis Herbalife, teman-teman, pastinya kita harus punya suatu tujuan ya. Kita harus punya tools gitu ya. Oke, next, Bang.
Nah, ini adalah alat yang saya gunakan, teman-teman. Jadi saya mulai tertarik bisnis itu dari tahun 2018, teman-teman. Saya DMO-nya itu adalah Gali Choi ya, teman-teman. Terus saya juga punya kelas diet online ya. Saya punya IG untuk saya bisa berpromosi. Saya punya Facebook ya, teman-teman gitu. Jadi DMO saya adalah Choi posting online di IG, di WA, di TikTok, di Facebook gitu ya. Lalu saya membentuk yang namanya KLIA atau kelas langsing ideal asik. Nah, ini lalu saya juga mulai menambah yang namanya WE dan juga Timdong, teman-teman. Dan alat kayuh pembantunya itu saat ini adalah Kepo untuk di rumah sehat yang mulai saya jalani di area Kabupaten Sukabumi. Oke, next. Nah, teman-teman, ketika kita mulai fokus akan bisnis gitu ya, kita mulai berpikir caranya bagaimana kita bisa mengolah customer dengan sangat baik gitu ya. Di 2017 saat itu mulai ada pergantian konsep gitu ya, di mana ketika saya mulai mau untuk menjalankan bisnis syiar berbagi ini gitu ya, yang ada di mindset saya adalah saya ingin mencari orang gemuk yang ingin turun berat badan gitu ya. Namun Masya Allah luar biasa, Pak Hadi Kuntoro selalu ingatkan bahwa ketika kamu hanya mencari orang gemuk, maka bangsa pasar kamu pasti akan lebih kecil gitu ya. Maka dari itu mulai terbentuk yang namanya 1 tools 4 konsep sarapan sehat. Jadi kita mulai bisa berbagi bukan hanya kepada orang gemuk saja, karena biasanya orang gemuk itu memiliki sensitivitas yang sangat tinggi gitu ya, ketika dicolek gitu kan, wah mau nggak turun berat badan? Pasti jawabnya enggak gitu ya. Tapi kalau kita punya konsep 4 konsep sarapan sehat ini, kita bisa berbagi kepada semuanya, kepada orang yang kurus, kepada orang yang tidak punya masalah kesehatan, untuk kita bisa menawarkan nutrisi ini sebagai alternatif untuk sarapan dengan nutrisi yang lebih baik gitu ya. Nah, yang kedua, cara saya mempertahankan customer itu adalah 4+1 untuk kunci keberhasilan program, teman-teman. Kenapa? Karena idealnya ketika kita mencari customer baru itu sangat mudah. Tapi ketika kita mulai mempertahankan customer yang sudah memang mungkin program bersama dengan kita, itu menjadi salah satu challenge atau tantangan yang luar biasa gitu ya. Maka dari itu saya memegang 4+1 kunci kesuksesan program ini sebagai cara saya untuk bisa mengolah customer. Nah, di sini saya kasih tips dan trik untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya suatu customer gitu ya, buatlah jadwal pasti kepada customernya kapan itu bisa dikunjungi, teman-teman. Jadi mulai dari 2018 saya punya customer di daerah Cigombong pun gitu ya, jarak dari Jakarta ke Cigombong 3 jam motoran, teman-teman. Jadi saya tetap komit dan saya tetap konsisten bahwa setiap hari Kamis adalah jadwal kunjungan saya ke Cigombong. Alhasil, alhamdulillah sampai dengan saat ini 3 tahun lebih mereka program bersama dengan saya, mereka masih menjadi customer loyal di kelas diet online saya gitu ya. Nah, Masya Allah luar biasa. Jadi pastikan teman-teman mapping, teman-teman punya grouping customer-nya dan buat jadwal untuk evaluasi. Kalau bisa per wilayah gitu ya. Jadi ketika teman-teman mulai kunjungan, nggak bingung nih mau kunjungan kemana gitu ya. Jadi memang benar-benar, kalau saya biasanya waktu itu area Ciledug, kapan, area Bintaro, kapan, area Bogor, kapan gitu. Jadi itu yang saya pegang gitu ya. Nah, itu untuk menjadikan salah satu kunci keberhasilan mengolah customer. Terus yang kedua adalah saya fokus untuk membangun basis customer. Karena saya yakin COI itu tidak akan pernah ada ujungnya, teman-teman, gitu ya. Tidak akan pernah ada ujungnya. Jadi ketika teman-teman membangun basis customer, maka teman-teman harus fokus sama orangnya, gitu ya. Fokus sama orangnya. Nah, kira-kira nih dari orang yang memang kita mau bangun Gali Choi gitu ya, dia welcome nggak sama kita gitu ya. Saya ingat sekali 2017 salah satu mentor saya dari Semarang, Mbak Iza, saat itu beliau bilang bahwasanya kalau kita ngejar customer pasti capek gitu. Tapi kalau customer yang memilih kita sebagai coachnya, dia memilih kita sebagai personal coachnya untuk dia, pasti dia akan sukarela untuk memilihkan Choi gitu ya. Jadi itu yang sampai dengan saat ini masih saya pegang, teman-teman, untuk membangun basis customer. Dan Masya Allah luar biasa, dari hampir 30 customer lebih di setiap bulannya, mereka dengan sukarela menyalahkan Choi-nya kepada saya untuk bisa kita program bersama di kelas diet online gitu ya.
Nah, yang ketiga teman-teman, untuk cara mengolah customer, saya selalu buat yang namanya mind mapping customer. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kemampuan otak saya itu terbatas, teman-teman. Jadi kalau misalkan kemampuan otak saya terbatas, maka saya nggak mungkin nih bisa mengingat customer gitu ya. Apalagi kalau misalkan total customer kita udah di atas 40 orang gitu ya, udah di atas 50 orang. Itu kadang kebalik-balik tuh namanya gitu ya. Yang Rina jadi Ina gitu ya. Yang Elita jadi Ita gitu ya. Ya, jadi untuk tetap mengingatkan, saya biasanya membuat yang namanya mind mapping customer. Nah, ini juga yang akan membuat suatu pengembangan customer kira-kira mana yang memang bisa menjadi duplikasi untuk organisasi kita gitu. Nah, ini adalah 3 tips untuk cara mengolah customer menjadi member aktif gitu ya. Next slide. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang baru gitu ya, yang masih member, yang baru SC, yang baru SB, atau yang baru mulai berbisnis gitu ya. Nah, ini saya berikan yang namanya 4 konsep sarapan sehat gitu ya teman-teman. Jadi 4 konsep sarapan sehat ini yang pertama adalah sarapan itu harus memberikan sumber tenaga atau power. Jadi ketika teman-teman ketemu orang, nggak usah bawa timbangan pun bisa gitu ya. Nggak punya timbangan, Coach Ei, bisa colek aja orang di sebelah, tanya, Bu, mohon maaf, saya dengan Ei, kalau boleh tahu, Ibu sarapannya dengan apa gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa memulai untuk cerita gitu ya. Nah, jadi sarapan harus memberikan sumber tenaga. Yang kedua adalah memberikan kebutuhan hidrasi atau cairan untuk tubuh gitu ya. Tanya lagi, ketika misalnya Bu sarapannya apa? Oh Mbak, saya biasanya pisang goreng sama kopi gitu ya. Nah, tanya, setelah makan pisang goreng sama kopi, laparnya berapa lama? Terus bisa kerja berat nggak gitu kan? Nah, itu untuk memberikan sumber tenaga. Terus yang kedua adalah mencukupi kebutuhan hidrasi atau air. Tanya, kalau habis makan gorengan sama habis ngopi, kira-kira tambah seger apa enggak gitu? Ngantuk kan apa enggak gitu ya? Nah, terus yang ketiga adalah itu menstabilkan gula darah. Tanya, 2 jam sampai 3 jam ke depan habis sarapan itu lapar lagi nggak? Nyari cemilan lagi nggak? Gitu ya. Nah, yang keempat adalah memberikan makanan 100 triliunan sel tubuh kita. Jadi kita bisa jelaskan bahwasanya kita tuh makan sebenarnya butuhnya nutrisi loh Bu. Tubuh kita nih bukan cuma butuhnya kenyang loh Bu gitu. Kalau cuma sarapan pisang goreng sama kopi gitu ya. Nah, itu sepertinya baru mencukupi lemaknya aja Bu gitu. Belum dapat tuh proteinnya, belum dapat tuh seratnya gitu ya. Ibu BAB-nya lancar nggak gitu. Nah, itu biasanya menjadi salah satu alat saya untuk saya bisa mendapatkan leads atau kontak gitu ya. Nah, ketika seperti itu baru terakhirnya saya akan bilang sama orang yang saya colek tadi gitu ya. Saya akan bilang, boleh nggak saya minta nomor WhatsApp-nya gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Next. Nah, jadi ketika orang itu sudah memutuskan untuk program bersama kita, teman-teman, yang kita inginkan adalah orang ini bukan hanya beli produk kepada kita di 1 bulan pertama ketika dia mulai program. Jadi harapannya adalah mereka bisa terus setia sama kita, mereka bisa terus program sama kita, dan mereka terus bisa gunakan nutrisi sama halnya dengan apa yang kita makan gitu ya. Jadi ini ada 4 kunci keberhasilan program ya teman-teman. Ini nanti bisa di capture aja sama teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah changing di mindset. Jadi pastikan orang itu punya edukasi yang bagus. Sebenarnya shake ini gunanya untuk apa gitu ya. Sebenarnya saya minum shake ini buat apa. Jadi teman-teman harus memposisikan diri bahwasanya saya bukan sebagai penjual Herbalife. Tapi saya adalah coach Herbalife di mana orang ini, customer ini yang butuh saya. Customer ini yang butuh nutrisi ini gitu. Jadi ketika nanti misalkan shake-nya itu udah habis gitu ya, selama 21 hari, bukan kita lagi yang bilang sama orang ini bahwasanya, Mbak, shake-nya udah habis belum? Mau repeat order nggak gitu. Tapi sebelum waktunya habis, ketika kita sudah jelaskan ini untuk 22 kali saji, di hari ke-20 ketika dia hanya mengganti sarapan sehat, dia akan hubungi kita. Coach aku mau shake karena shake aku habis gitu. Nah, disitulah ketika kita tahu bahwa mindset-nya sudah kuat ya dari edukasi. Yang kedua adalah didampingi oleh orang yang berpengalaman. Jadi gunanya kita itu adalah sebagai coach-nya mereka. Kita adalah teman sharing-nya mereka gitu ya. Kita adalah teman berbaginya mereka gitu. Jadi teman-teman
harus bisa menjaga bonding, harus bisa menjadi partner yang setia untuk setiap customer yang teman-teman punya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah nutrisi yang tepat, baik jenisnya maupun jumlah gitu ya. Jadi, nutrisi yang tepat ini maksudnya apa? Kita benar-benar bisa mengarahkan customer kita cara penggunaan produk ya, teman-teman. Saya akan buat di avatar atau di kits yang saya akan kirim di customer itu pagi dan malam 2 scoop gitu. Jadi saya tulis teman-teman, misalkan Tumbalia gitu ya. Selamat program gitu kan, cara membuat shake gitu. Pagi dan malam 2 scoop. Nah, seperti itu teman-teman di depannya. Jadi ketika dia bilang, "Loh, baik, katanya ini buat 21 hari." Maaf, 21 hari gitu. Nah, saya katakan, "Iya, Bu, 21 hari, tapi kalau Ibu mau lebih efektif, bisa dimulai dari sarapan pagi dan makan malamnya diganti dengan shake gitu." Nah, ketika beliau customer kita ini memiliki mindset yang sama kita, oke deh saya coba pagi dan malam, maka nutrisi itu pasti akan habis dalam waktu 11 hari gitu. Jadi memang benar-benar kita harus pastiin nih customer kita pagi tetap diminum gitu ya nutrisinya gitu ya, malam juga tetap diminum nutrisinya gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa baik jenis dan juga jumlah itu dikonsumsi dengan teratur oleh customer kita. Yang keempat adalah harus mau teman-teman berkala mengunjungi customer gitu ya. Jadi jangan seperti kita beli putus gitu ya. Oh, happy nih gitu ya. Oh, ada orang yang mau mulai program gitu ya, 1,4, 600.000, 500.000, ambil VIP 10, ambil VIP 30 gitu. Tapi kita lupa bahwasanya kita harus mengunjungi secara berkala customer kita untuk apa? Untuk menjaga bonding, untuk menjaga kita bisa menggali referensi atau menggali coy-nya gitu. Kadang kan kita merasa bahwa kita sulit ya kulik coy-nya gitu. Jadi kadang kalau misalkan saya nanya nih sama orang-orang yang kantoran misalkan gitu ya, dia pasti akan bilang, "Aduh coach, saya cuma pengen program, gak usah lah saya ngasih referensi gitu, biarin aja gitu kan, pokoknya saya program untuk diri saya gitu." Nah, suatu ketika saya kasih tips nih teman-teman, jadi banyak banget tuh customer saya yang seperti itu gitu ya, tiba-tiba saya di dekat rumahnya, saya bilang, "Bu, saya udah di dekat rumah ibu nih gitu, boleh nggak saya mampir gitu." Jadi saya mampir teman-teman silaturahmi, walaupun emang sengaja sebenarnya datang ke situ gitu ya, tapi saya nggak tunjukin, saya tetap jual mahal gitu ya. Jadi saya bilang, "Bu, boleh nggak gitu saya main ke rumah." Jadi saya mulai menimbang keluarganya teman-teman. Nah, jadi saya timbang suaminya, saya timbang anak-anaknya gitu ya. Lalu saya bacain hasil evaluasinya itu kalau masih di daerah Jabodetabek gitu ya. Tapi kalau di luar Jabodetabek kunjungannya gimana Mbak Ei? Kalau hanya sekitar Bandung gitu ya yang masih bisa saya jangkau teman-teman bolak-balik, itu biasanya saya usahakan untuk bisa ketemu di STS teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa menjaga kunjungan secara berkala walaupun hanya sebulan sekali gitu ya. Dan kelima, harus kita bilang sama customer, kalau program ini mau berhasil, kita harus berada di suatu komunitas, gitu ya. Kita harus bisa ngomong sama keluarganya, gitu ya teman-teman, bahwasanya ini bukan program diet, ini bukan cuma buat turunin berat badan, gitu ya. Tapi memang kita ingin mengajak pola sehat, gitu ya. Nah, bisa kalau dulu nih, saking ekstrimnya, gitu ya, buka kulkasnya, gitu ya. Jadi buka kulkasnya, lihat dia biasanya nyetok apa aja gitu ya. Kalau misalkan dia nyetok kayak makanan frozen food kan otomatis ya keluarganya nggak sehat gitu kan. Nah jadi itu adalah salah satu referensi akhirnya saya bisa menawarkan program lebih lanjut yaitu SC atau 500 volume point untuk sekeluarga gitu ya. Jadi memang benar-benar kita harus lihat dulu lingkungannya mereka seperti apa nih gitu kan, terus keluarganya seperti apa gitu. Nah, berarti kita bisa benar-benar jagain. Dan 4+1 kunci keberhasilan program ini teman-teman, itu biasanya saya selalu tekankan sama semua customer saya di awal program gitu, di awal program. Jadi saya tidak pernah ingin orang itu tiba-tiba kaget gitu, ribet banget sih harus ditanya-tanyain gitu kan. Kadang ada orang yang nggak nyaman ya, karena saya sendiri juga nggak nyaman kalau saya ditawarin terus gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah bilang bahwasanya oke gitu ya, kalau kamu mau berhasil, kamu perlu yang namanya pengawalan gitu ya. Nah, nanti kita bisa ngecek siapa orang-orang yang memang sering mangkir gitu ya. Nah, berarti itu bukan customer yang bisa kita upgrading gitu ya. Jadi itu hanya cuma sebatas
dia pecinta produk aja gitu. Itu tips dari saya gitu ya. Tapi kalau dia dengan sukarela, oh ya Mbak Ai, yuk kapan main gitu, yuk kapan makan gitu kan. Nah, berarti dia adalah insya Allah itu adalah calon builder gitu ya. Nah, itu yang bisa kita upgrading. Oke, next. Nah, oke. Next-nya. Teman-teman kalau saya kecepatan bisa di rem-rem ya. Karena memang saya biasanya bicaranya cepet-cepet. Nah, oke, next-nya. Nah, saya biasanya bikin ini teman-teman, bikin mind mapping gitu ya, bikin mind mapping. Ini masih mind mapping 2 bulan lalu ya teman-teman, mind mapping masih 2 bulan lalu. Yang terbaru kemarin karena saya belum ke Sukabumi, jadi saya belum foto. Nah, saya selalu membuat mind mapping seperti ini teman-teman. Jadi ketika saya punya basis customer ya, saya punya new customer gitu ya. Nah, maka saya akan tulis di situ teman-teman, saya dapat siapa gitu. Nah, untuk afirmasi ketika orang itu misalkan sudah mulai terbuka sama saya, teman-teman, maka saya berikan seperti itu tuh ya, kan ada lagi tuh 3, 3, 3, 3 gitu ya. Nah, itu adalah afirmasi saya bahwa saya akan dapatkan coy-coy baru dari orang-orang tersebut, teman-teman. Dan Masya Allah luar biasa kalau kita buat seperti ini ya, teman-teman, kita nggak akan bingung. Kita mau follow up siapa, kita mau akan melakukan penawaran promo kepada siapa gitu ya. Nah, jadi mind mapping ini sangat-sangat membantu untuk saya bisa lebih banyak tahu bagaimana karakter daripada customer saya dan kepada siapa saya harus menawarkan untuk promosi teman-teman. Jadi kalau misalkan pagi nih habis visualisasi, habis afirmasi ya teman-teman, habis neural gitu. Biasanya saya duduk di depan mind mapping gitu kan, terus saya liatin aja gitu ya orang-orang ini. Ya Allah baik banget dia hari ini order gitu ya. Nah jadi saya selalu seperti itu teman-teman dan Masya Allah luar biasa pasti insya Allah orang-orang itu pasti akan mendatangi saya untuk mereka bisa order kebutuhan nutrisinya teman-teman. Jadi benar-benar yuk kita mulai buat mind mapping biar kita nggak bingung sendiri gitu ya. Karena kalau udah banyak customer biasanya kita akan bingung kita mau ke arah yang mana gitu ya dan follow up yang mana. Oke, next-nya. Oke. Jadi teman-teman buat setting goal ya teman-teman. Ketika teman-teman mau mulai menjalani bisnisnya ya teman-teman harus punya why dulu, harus punya hasrat yang kuat dulu gitu ya. Nah karena ayah saya Masya Allah luar biasa bapak saya sudah tidak ada, maka saya menjadi tulang punggung keluarga memiliki impian besar di Herbalife, teman-teman. Saya fokus untuk saya bisa naik level, saya fokus untuk saya bisa dapatkan new customer yang baru, teman-teman. Kenapa? Karena new customer itu adalah ya saya bilangnya apa ya, uang dapur, teman-teman, uang dapur di mana saya bisa beli beras, saya bisa beli sayur gitu ya dari uang retail, teman-teman. Nah, saya bisa ibaratnya saya bisa ini sama keluarga itu juga dari uang retail. Jadi memang saya perlu sekali yang kuat teman-teman dan perlu setting goal teman-teman. Jadi afirmasikan teman-teman mau mencapai level apa, mau volume poinnya berapa gitu ya, mau punya basis customer berapa gitu. Tadi di mind mapping saya kan jelas ya teman-teman, saya mencapai angka 5.000 dengan 20 new customer baru gitu ya. Nah, ini juga salah satu adalah tips afirmasi teman-teman. Saya selalu buat di buku saya nih seperti ini teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus punya setting goal ya, mau apa gitu kan. Saya mau VIP extravaganza, VIP spektakuler gitu ya, teman-teman. Jadi memang kita mau fokus gitu. Fokus berapa nih yang kita mau buat gitu ya. Karena kalau kita sudah fokus pada setting goal, teman-teman, insya Allah alam semesta itu baik gitu ya. Allah itu baik, Tuhan itu baik. Mereka akan memberikan apa yang memang kita butuhkan gitu ya. Ingat, apa yang kita butuhkan. Ketika teman-teman fokus untuk menulis, mau new customer berapa, mau customer berapa, mau capai apa gitu. Insya Allah itu pasti akan tercapai di saat yang memang tepat ya. Ingat, di saat yang tepat. Jadi jangan nagih-nagih ketika baru 90 hari kerja belum kecapai gitu ya. Terus
Aduh, saya udah neural. Aduh, saya udah afirmasi. Mana saya nggak dapet tuh customer 30 gitu. Jangan nagih-nagih gitu, teman-teman. Yakin aja itu pasti akan dapat dan yakin aja itu pasti akan dipermudah gitu ya. Karena kenapa? Karena awal saya mulai kembali untuk fokus di online, teman-teman. Dulu saya punya 40 new customer gitu ya. Semuanya akhirnya runtuh ya, teman-teman. Tapi saya mulai benahi lagi pemikiran saya, mindset saya, bahwasanya saya bisa dapat new customer lebih banyak. Dan Masya Allah luar biasa, saya mengikuti FG32. Awalnya saya ya begitulah ya gitu, tapi Masya Allah luar biasa, saya fokus kembali teman-teman dengan tools-tools yang ada di sini ya. Alhamdulillah bulan itu saya punya 20 new customer online teman-teman. Dan kemarin saya baru mencapai 15 new customer baru pure dari online teman-teman ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau teman-teman memiliki setting goal yang tepat, teman-teman punya why yang kuat, pasti semuanya akan bisa tercapai. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini saya ingin katakan ya, teman-teman, kita belajar, kita perlu yang namanya terus belajar, teman-teman. Jadi, untuk upgrading ya, teman-teman, jangan lupa teman-teman harus selalu hadir di HOM. Walaupun ya mungkin dulu saya berpikir, aduh HOM gitu-gitu doang, STS gitu-gitu doang, itu saya dulu teman-teman, itu saya dulu. Tapi saat saya memutuskan untuk saya ingin fokus di Herbalife, saya melihat pandangan besar di Herbalife, teman-teman, saya keluarin mindset itu dari kepala saya, teman-teman. Saya rajin ikut HOM, teman-teman. Saya rajin untuk mengundang, walaupun mungkin belum ada gitu ya yang kecantol, tapi saya selalu bilang bahwasanya saya ingin punya tamu baru. Saya ingin punya tim yang memang benar-benar melakukan apa yang saya ingin lakukan, teman-teman. Saya selalu datang STS, teman-teman. Kalau di Bogor nggak ada, saya pergi ke Depok. Kalau lagi Jakarta, saya ke Jakarta, teman-teman. Bahkan waktu itu saya sampai ke Kerawang, teman-teman. Gitu. Jadi memang kita harus upgrading, teman-teman. Kita harus bisa nggak pernah bolos untuk STS, gitu ya. Dan next-nya teman-teman, event terdekat ini adalah Indonesia Spektakuler. Ini mulai untuk bisa offline dan teman-teman saya katakan sama semuanya wajib beli tiket. Kenapa? Karena 2018 lalu kalau saya dengan keegoismaan saya tidak ikut Indospek, teman-teman. Kalau sekarang kita bebas ya, member, kita bisa beli tiketnya, ikut ya. Kalau dulu teman-teman harus 500 volume poin, bayar berapa ya dulu ya? 550.000 atau 700.000 gitu untuk ikut. Kalau dulu saya tidak memutuskan saya datang Indospek, teman-teman, saya tidak akan ada di posisi saat ini, teman-teman. Karena saya melihat peluang besar di Herbalife gitu ya. Saya melihat akhirnya saya bisa jalanin Herbalife part-time itu dari Indospek, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang saat ini masih mikir mahal beli Indospek, murah, itu murah banget. Jadi, teman-teman wajib banget untuk bisa hadir di Indospek. Harapan saya teman-teman juga melihat gambaran yang sama, teman-teman bisa dapat kliknya gitu ya untuk menjalankan lebih serius bisnis ini gitu ya, itu dari Indospek. Dan event yang lebih besar teman-teman ekstravaganza. Jadi saat saya Indospek melihat bahwa ekstravaganza keluar, dulu itu saya melihat bahwa mahal banget ya gitu, karena saya dulu supervisor baru gitu ya teman-teman. Tapi Masya Allah luar biasa, akhirnya ketika pandemi saya memutuskan saya ingin serius, saya tidak pernah bolos untuk ekstravaganza. Dan insya Allah 2023 nanti saya putuskan teman-teman untuk saya bisa pergi ke Singapura untuk ekstravaganza. Dan insya Allah akan VIP. Masya Allah luar biasa gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman harus menjadi militan sistem. Kenapa? Karena teman-teman yang menguatkan kita itu adalah sistem. Ingat ya teman-teman, kalau kita hanya
ingin punya pegangan dari mentor dan juga sponsor, kita tuh pasti akan ke distract, teman-teman. Kita pasti akan benar-benar menjadi orang yang hanya mengeluh gitu ya. Kenapa sponsor saya kayak begini? Kenapa mentor saya kayak gini? Kok saya serasa nggak diginiin gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menjadi militan sistem, teman-teman bisa belajar dengan siapapun yang teman-teman temui di pelatihan itu akan menjadikan hasrat teman-teman sangat kuat. Itu akan menjadikan teman-teman masih bertahan di Herbalife walaupun kondisi tidak normal, walaupun kondisi istimewa gitu ya. Jadi teman-teman pasti akan tetap bertahan. Nah, itu adalah setrum terkuat kita, teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang baru memulai bisnisnya gitu ya, baru menjadi member, baru menjadi SC, baru menjadi SB, pastikan teman-teman bisa fokus untuk melihat volume poinnya sehingga teman-teman yang masih belum jadi supervisor putuskan kapan teman-teman ingin menjadi supervisor. Nah, untuk menjadi supervisor, ketika teman-teman sudah supervisor, VP-nya masih kurang, jangan bersedih hati. Teman-teman harus bisa membuat keputusan. Kapan minimal saya bisa 1.500 VP? Kapan saya bisa menjadi 1.000 VP? Apa yang perlu saya lakukan gitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa Herbalife ternyata susah banget ya gitu. Nggak akan ada solusinya, tapi kita harus tahu celahnya mana yang masih bisa kita tambahkan untuk kita bisa mencapai setting goal yang kita inginkan. Nggak kecapai sekarang nggak apa-apa, karena saat kita mau belajar jalan, teman-teman, nggak mungkin anak bayi itu langsung bisa berlari gitu. Dia pasti harus merangkak dulu, harus megang kursi, megang meja dulu gitu ya. Jadi jangan takut, di Herbalife teman-teman nggak sendiri. Banyak para mentor dan juga sponsor yang dengan tangan terbuka akan benar-benar membimbing kita, teman-teman. Karena kenapa? Karena saya terbentuk dari orang yang mandiri. Saya tidak pernah merengek sama sponsor saya untuk saya di Sor, kapan nih saya bisa diajak nimbang bareng? Nggak ada. Sor, kapan ya saya ditemenin ini? Nggak ada, teman-teman. Saya cari sendiri gitu ya. Saya cari sendiri, saya belajar sendiri. Karena setiap orang pasti punya yang namanya prioritas gitu ya. Jadi kita nggak bisa meminta orang lain untuk menjadikan kita sebagai prioritas kalau kita belum pantas menjadi prioritas dari orang tersebut. Jadi kalau teman-teman mau menjadi prioritas, lakukan yang terbaik dan teman-teman harus menjadi militan sistem ya, sehingga teman-teman bisa mencapai tadi setting goal yang teman-teman sudah rancang. Oke, next. Oke. Next-nya, maaf ya kalau kecepatan. Nah, teman-teman, jadi oke. Nah, jadi apa yang perlu kita perbaiki, teman-teman? Dari sini saya sangat belajar, teman-teman, di Herbalife itu saya tidak perlu pintar untuk saya bisa sukses di Herbalife, teman-teman. Tapi saya harus memiliki sikap yang baik, teman-teman, untuk saya bisa memiliki dan sukses di Herbalife, teman-teman. Jadi awal saya supervisor, teman-teman, saya selalu mengeluh gitu ya. Kenapa sponsor saya nggak pernah dampingin saya? Kenapa sponsor saya nggak pernah ngajarin saya cara naik diskon 35% gitu ya, teman-teman. Tapi ternyata saya sadar dengan banyaknya training, teman-teman, saya bisa terbuka bahwasanya bukan sponsor saya yang salah, tapi diri saya lah yang salah gitu ya. Kenapa saya selalu menunggu gitu pemberian gitu ya? Kenapa saya tidak nyolek sponsor saya untuk saya bisa lebih paham ya, teman-teman, bisnis di Herbalife gitu. Jadi 2018, teman-teman, ketika saya fokus untuk saya mulai yang namanya training online, teman-teman, Indonesia dan Malaysia, saya dapat sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kalau kita mau bisnis kita berjalan dengan baik, punyalah sikap yang baik gitu ya. Nah, ini ada 3 sikap yang baik, teman-teman. Yang pertama adalah jangan lupa bahwa kita harus punya hubungan baik sama Tuhan ya, teman-teman. Karena kenapa?
pencipta daripada segala rezeki kita tuh adalah Beliau gitu ya. Nah, Tuhan itu nggak mungkin bisa merubah takdir kita kalau kita tidak ingin merubahnya ya teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman lakukan hubungan yang baik, ubah sikap yang baik gitu. Apapun yang bisa teman-teman bisa lakukan, lakukan sebaik mungkin gitu ya. Kalau Ustadz Nas itu bilang bahwasanya kalau yang Muslim gitu ya, ketika 5 waktu, sudahkah 5 waktu kita memiliki rasa gitu ya, memiliki rasa seperti kita berbicara sama Tuhan kita gitu. Itulah yang saya rubah pertama kali teman-teman. Kalau dulu sholat tuh 5 menit gitu ya bisa selesai gitu ya. Nah, kalau sekarang Masya Allah luar biasa pokoknya lah ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman bina hubungan baik sama orang tua teman-teman. Jadi saat saya kehilangan ayah saya gitu ya, bapak saya gitu ya, ibu saya ternyata belum sepenuhnya untuk menyetujui saya di Herbalife teman-teman. Jadi karena perubahan ekonomi gitu ya, jadi saya ajak ngomong orang tua saya gitu ya, bahwa saya bilang saya yakin Herbalife ini adalah pilihan saya Bu gitu. Saya yakin Herbalife ini akan membawa saya sukses gitu. Tapi memang kita harus bersabar. Kalau kita tuh kerja di kantor ya kelihatan gitu ya gajinya gitu. Tapi kalau di Herbalife gitu dengan kita sabar, kita mau berusaha, kita mau bekerja, insya Allah hasilnya akan berlipat-lipat ganda. Minta restu sama orang tua teman-teman, minta restu sama orang tua untuk kita bisa jalani bisnis ini gitu ya. Lalu yang ketiga adalah hubungan baik dengan sponsor ya teman-teman. Jadi itu yang saya rubah teman-teman. Saya samperin sponsor saya minta maaf sama sponsor saya. Maaf ya Mbak, selama ini saya selalu negatif thinking. Maaf ya gitu, saya selalu ini gitu. Jadi posisikan diri kita menjadi seseorang yang punya sikap yang baik teman-teman. Dan ketika itu semua sudah kita lakukan, insya Allah naik level itu sangat mudah teman-teman. Sangat mudah. Nggak perlu kita ngoyo untuk kita bisa naik level, semuanya itu bisa dengan sangat mudah teman-teman. Dan tipsnya adalah kalau punya rezeki lebih gitu ya, kirim makanan sama sponsornya gitu ya. Nah saya sempat tuh pernah pengen surprise sih ceritanya gitu ya, tapi karena sponsor saya juga orang merah, yang sama-sama merah nih, saya orang merah, beliau orang merah gitu ya. Terus tiba-tiba makanan itu nggak dimakan teman-teman sama beliau karena nggak tahu pengirimnya siapa gitu ya, beliau masih kerja gitu ya. Terus tiba-tiba hari berikutnya saya bilang, Mbak terima ini nggak? Lah ternyata itu dari Mbak Ei gitu ya. Baru oke saya makan. Saya nggak tahu kalau nggak udah mau saya buang ke tempat sampah tuh kata dia gitu. Jadi ternyata surprise-nya gagal gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, lakukan gitu ya. Kalau ada rezeki lebih, kirim makanan kepada mentor sponsor kita yang memang berjasa gitu ya sama kita teman-teman. Selalu punya sikap yang baik. Oke, next. Nah, oke. Terima kasih sharing dari saya hari ini, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu semuanya pure dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya. Keren apa keren teman-teman? Keren. Keren. Ya, baik. Luar Jadi biasa. ada banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari sharingnya Mbak Ei tadi ya. Coach Ei berhasil memadu-madankan ya dengan sangat elok antara NC dan online. Nah, itu titik entry-nya teman-teman ya. Jadi NC itu sangat powerful, online jangkauannya luas. Nah, bagaimana cara memadu-madankan ini? Ini bisa jadi sarana kita untuk belajar ya. Baik, teman-teman, kita masih punya waktu ya untuk bertanya ya. Tentu saja waktunya tidak terlalu banyak juga ya, jadi tidak akan sampai panjang kali lebar kali tinggi ya. Tapi kita buka dulu untuk 3 penanya. Silakan, siapa yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung buka mic, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya dong, Bang Dika. Oke, silakan Kak Mira, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cei, Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu kan Coach Ei itu ini ya apa yang saya sering lihat gitu ya dari awal itu Coach Ei itu sering ada di mana. Saya ngelihatnya Coach Ei sering ada di mana-mana. Itu bagaimana cara membagi waktu ketika customer di NC sama apa tuh kunjungan ke customer yang mandiri gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, Bang Dika mau dijawab atau mau nunggu 3 pertanyaan dulu? Kita kumpulin dulu ya kalau boleh ya, biar Ya, siap. langsung bisa dijawab. Oke. Pertanyaan kedua silakan. Saya Coach. Silakan Pak Fatur, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya tanyakan, ini kan yang tadi benang merahnya memadupadankan NC dan online. Gimana caranya Coach Ayi untuk menarik orang-orang di online, misalnya yang dekat sekitaran situ, misalnya via Facebook ataupun Instagram yang sudah jalan, untuk masuk ke MC ataupun untuk program mandiri. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan keren dari Pak Fatur dan kemungkinan ada di benak kita semua ya. Baik. Pertanyaan ketiga, silakan. Silakan. Ya, Mbak Rizkia, silakan Mbak, langsung aja. Belum kedengaran suaranya? Mungkin masih termute sepertinya. Silakan Mbak Rizkia. Oke. Iya, belum kedengaran suaranya Mbak. Mungkin boleh sambil di chat. Oke, sambil menunggu chat dari Mbak Rizkia, kita beri kesempatan kepada Coach Ei untuk menjawab pertanyaan. Silakan Coach. Oke, terima kasih Bang Dika. Jadi pertanyaan pertama dari Kak Mira gitu ya, bagaimana cara bagi waktunya gitu ya untuk kemana-mana gitu ya. Jadi saya awal membuka NC teman-teman, saya buka NC itu hanya di pagi hari gitu ya, hanya di pagi hari. Siang hari itu ketika selesai makan siang, setelah saya ya teman-teman ketika saya mulai habis makan siang itu biasanya saya sudah punya jadwal kunjungan teman-teman. Oke, ada bocor ya. Nah, jadi saya udah punya jadwal kunjungan teman-teman ke rumah customer-nya yang tadi ya saya bilang gitu ya, bahwa setiap wilayah itu pasti udah saya mappingin teman-teman gitu ya. Jadi misalkan Senin saya udah tahu nih, Senin saya mau ke siapa gitu. Selasa saya mau ke siapa gitu. Rabu saya mau ke siapa itu udah ada dari Senin sampai dengan hari Minggu. Nah, karena NC saya itu hari Minggu itu pasti tutup. Nah, hari Minggu itu pasti saya gunakan untuk full daripada sisa-sisa yang memang butuh bonding lebih banyak. Biasanya saya memutuskan untuk di satu builder aja, teman-teman. Jadi saya dari awal saya memulai bisnis itu teman-teman saya fokus hanya di satu jalur gitu ibaratnya. Jadi misalkan saya punya 5 first line nih gitu. Nah, 5 first line ini siapa yang memang saya mau ajak untuk bisa sampai ke supervisor, teman-teman. Jadi itu adalah hari Minggu itu saya pasti datengin ke rumahnya dia untuk sekedar bertamu, untuk sekedar tanya gitu kan. Ada enggak referensi, ada enggak tetangganya yang mau ditimbang gitu. Terus saya juga bikin kayak HOM privat, teman-teman. Enggak HOM privat banget sih ya. Jadi saya cuma ajak ngobrol peluang bisnisnya, saya jabarin teman-teman gitu ya. Mereka perlu apa gitu ya. Terus saya bisa support apa gitu. Itu kayak dari hati ke hati aja HOM privatnya teman-teman. Jadi itu hari Minggu. Nah, tapi teman-teman ternyata luar biasa di area Sukabumi, di area Kabupaten Sukabumi ini yang sekarang saya buka itu ternyata yang baru program itu kan banyaknya adalah
penduduk sekitar gitu ya, di mana mereka kalau pagi itu justru sulit datang ke NC gitu ya teman-teman. Nah jadi saya balik kalau sekarang gitu ya, pagi itu saya fokus untuk saya bisa follow up customer, saya bisa kunjungan ke tempat customer gitu ya teman-teman. Nah tipsnya adalah kalau teman-teman punya customer yang jauh dari tempat tinggal gitu ya, nah sarannya adalah lakukan follow up di hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan di hari biasa kan kita masih tetap NC nih teman-teman gitu ya. Jadi memang harus benar-benar bagi jadwalnya. Kira-kira mau apa gitu. Jadi ya makanya itu saya ada di mana-mana gitu. Kadang tiba-tiba saya udah di Serpong, kadang tiba-tiba saya udah di Bandung, kadang tiba-tiba saya udah ada di mana-mana gitu. Dan itulah yang saya bilang kalau hasratnya kita udah kuat teman-teman, mau sampai rumah jam berapapun kita pasti happy ngejalaninnya gitu ya. Nah itu yang saya sekarang lakukan gitu ya. Jadi kadang saya nyampe rumah bisa jam 11 malam, bisa jam 1 pagi gitu ya. Tapi memang saya happy aja gitu bisa ketemu sama customer. Jadi itu Kak Mira. Jadi memang udah ada jadwalnya masing-masing setiap areanya gitu ya. Nah walaupun misalkan dia itu nggak beli nutrisi gitu ya teman-teman, misalnya dia nggak beli nutrisi nih gitu, tapi kita tahu kan kita mau kunjungan ke area itu biasanya tetap saya telepon gitu ya, saya bilang aku lagi ada di Serpong nih gitu, boleh nggak main ke rumah, main sini, ntar dapat rengginang gitu. Jadi saya tetap lakukan itu teman-teman. Jadi walaupun dia udah off gitu ya, beli produk jangan ditinggalin, karena kan kita nggak tahu ya dia itu off-nya kenapa. Jadi tetap aja teman-teman lakukan kunjungan sejam 2 jam di rumahnya gitu ya, makan bareng gitu. Jadi memang saya udah punya waktunya masing-masing gitu ya Kak Mira untuk bisa kunjungan gitu. Jadi saya balik kalau sekarang pagi saya fokus untuk kunjungan ke NC gitu ya, sama bagi flyer sekarang ke institusi-institusi ya teman-teman yang ada di sekitaran lokasi saya gitu ya. Nah sorenya saya buka NC sampai malam gitu. Nah malam tinggal masuk ke kelas online itu aja Kak Mira. Jadi memang ya ekstra kerja keras, sekarang masih ekstra capek gitu kan, tapi ya kita main pintar gitu. Jangan nyampe kita jauh-jauh tapi kita nggak punya setting goal-nya, kita nggak punya tujuannya kita tuh apa gitu ya. Terus yang kedua pertanyaannya Fapatur ya, bagaimana memadukan NC dengan online gitu ya. Nah, kalau NC sama online, Pak Fatur, saya masih dengan sistem yang sama gitu ya. Pagi saya masih buka, jadi kalaupun pagi nggak ada tamu NC, teman-teman, saya masih tetap buka dari jam 7 sampai dengan jam 9. Ya, dari jam 9 saya baru keluar, teman-teman, baru keluar gitu ya. Dan saya harus balik lagi sampai rumah jam 3 gitu ya. Pas asar itu saya harus udah ada di rumah, karena ibu-ibu itu biasanya jam 3:30 itu ada gitu ya. Nah, gimana cara memadu padankan antara NC dengan online, teman-teman? Saya selalu ingat pesan dari mentor-mentor saya bahwasanya kalau kamu mau menjalankan 2 DMO offline dan juga online, kamu harus tahu tempat gitu ya. Jadi ketika misalkan saya lagi buat kepo pagi nih teman-teman, ada customer kan, saya tidak pernah yang namanya membuka handphone teman-teman. Saya selalu letakin handphone di meja dan selalu saya balik handphonenya. Jadi saya nggak pernah buka handphone teman-teman. Jadi saya menyapa kelas online itu di jam 6 sampai dengan jam 7:30 gitu ya. Nah setelah jam 7:30 saya mulai aktivitas dengan kepo, saya mulai aktivitas kalau ada customer yang datang minta ditimbang gitu ya, itu saya udah tidak megang handphone teman-teman. Nanti saya akan mulai megang handphone itu di jam 10 ketika saya ingatkan para customer saya camilan pagi gitu. Terus biasanya saya kasih tuh kayak jempol-jempol gitu kan, mereka kan punya data timbangan ya tiap hari ya teman-teman gitu. Jadi udah saya langsung kasih selamat ya kakak turun 200 gram gitu. Selamat ya kakak gitu. Terus kalau misalnya dia naik berat badan gitu ya, saya selalu bilang nggak apa-apa kak, evaluasi lagi apa yang menjadi salah kemarin gitu. Nanti dia akan cerita gitu kan. Oh iya coach, saya kemarin begadang, saya gini gitu. Nah itu saya lakukan bonding dari jam 10 sampai dengan jam 11. Jam 11 saya mulai masak. Masak terus jam 11:30 saya harus selesai makan, jam 12 saya ibadah, jam 12:30 saya keluar gitu ya, saya keluar. Entah saya mau ngambil barang ke PUC gitu ya, atau misalkan ada yang memang di dekat-dekat sekitar Bogor itu Pak Fatur, nah saya kunjungin untuk saya gali COI-nya gitu ya. Nah, terus kalau dari online sejauh ini teman-teman, saya tetap yang namanya
akan memberikan peluang kepada orang-orang ini NC, teman-teman. Jadi, kalau kita mau memberikan peluang besar gambaran bisnis Herbalife, paling mudah adalah ajak visit NC. Jadi, kalau kayak kemarin, saya dapat new customer dari Palu, terus dia lagi pulang ke Depok. Nah, saya kan habis dari STS Depok, saya kunjungin ke rumahnya, Bu, saya main ya, gitu. Nah, udah cerita gitu kan, gimana peluang bisnisnya, gimana cara dia ordernya kalau dia mau jadi member. Alhasil, mereka akhirnya tertarik gitu ya. Nah, kita ajak visit NC. Jadi visit NC itu gunanya adalah kita memberikan gambaran teman-teman bagaimana cara bisnis Herbalife. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya ketemu orang baru, saya pasti akan upayakan untuk mereka bisa visit NC. Tapi jangan sendiri, kita dampingi gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba dia di situ misalkan kayak dia di Jambi gitu. Saya tahu Bang Dika di Jambi gitu ya. Terus tiba-tiba saya bilang, coba deh visit NC-nya Bang Dika gitu kan. Terus aku ngomong sama Bang Dika permisi ya, nanti tim customer saya ada yang visit NC. Lah, kan dia belum tahu ya gambarannya gitu dan dia belum ketemu sama kita gitu ya. Jadi saya tidak merekomendasikan itu. Tapi ketika dia supervisor, teman-teman, saya pasti akan nyamperin dia untuk saya ajak untuk touring NC gitu ya. Jadi seperti supervisor saya di Lampung gitu ya, di mana-mana gitu. Jadi saya selalu cari waktu untuk bisa ngajak beliau untuk visit NC. Nah, kalau yang online sendiri sebenarnya banyak tools sih teman-teman. Ada yang broadcast. Nah, selama ini saya pakainya broadcast gitu ya. Jadi orang-orang yang memang deket di area saya, tetap saya akan datengin untuk saya timbang. Walaupun saya dapatnya dari TikTok, saya dapatnya dari Instagram ya, tetap saya akan datang gitu ya untuk bisa nggak kita janjian gitu. Nah, biasanya yang kayak Bekasi, Jakarta, Bogor gitu ya, itu pasti saya ajak janjian. Yuk ketemuan yuk sama saya gitu, timbang dulu gitu kan. Nah, terus mereka bersedia untuk kita timbang, kita evaluasi, dan baru kita ajak ya kalau dia jauh, masukin program mandiri gitu, masukin kelas online saya gitu kan. Tapi ketika misalkan dia deket NC saya gitu ya, saya akan kasih untuk dia program loker gitu. Jadi langsung ya udah Bu kalau mau lebih murah beli produknya aja gitu ya. Terus nanti bisa blender di sini, bisa saya edukasi ke sini gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, bagi waktunya ya hampir sama kayak tadi ya Pak Fatur, fleksibel aja gitu. Di mana kita bisa bahagia ya lakukan gitu. Tapi kalau kita merasa terbebani ya nggak akan pernah bisa capai gitu. Yang namanya kita tahu bagaimana pembagian waktu terbaik untuk diri kita. Itu sih. Gitu. Oke, luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong ya. Minimal tepuk tangannya di chat ya, keren banget. Oke, teman-teman ya. Mbak Ei ini juga di tools ini udah ada 2 pertanyaan ya, susul menyusul, tak terbendung lagi ya. Pertanyaan pertama dari Kak Yulianti ya, nanya, Coach saya mau tanya mapping customer-nya seperti apa? Maksudnya mungkin membuat mind mapping itu seperti apa ya, kemudian bagaimana mungkin kalau kita baru memulai ya belum punya customer, bagusnya bikin mind mapping seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Coach. Kemudian di pertanyaan selanjutnya dari Kak Rizky ya, nah ini pertanyaannya borongan ya. Wah, luar biasa. Kak Ei mau tanya kalau online tools-nya apa aja. Nah, ya. Kemudian apakah IG, FB, TikTok atau apa? Lalu kerjanya bagaimana? Posting konten setiap hari kah? Berapa konten dalam sehari? Nah, monggo Kak. Silakan mulai dari jawabannya Kak Yuli dulu ya. Kak Yuli, monitor Kak Yuli. Oke. Belum punya customer, saya selalu dipesan sama Pak Hadi Kuntoro saat itu gini, kalau kamu belum punya customer, berarti diri kamu adalah customer terbaik untuk dirimu sendiri gitu. Jadi saya berawal dari diri saya dulu, makanya tengah pasti saya kasih nama saya dulu kan, gitu kan. Itu. Nah dari situ mulai kita cari customer. Nah saya dulu membuat cari customer itu teman-teman simpelnya adalah saya dulu buat yang namanya 21 hari
program posting di Facebook. Saat itu kan saya belum main Instagram ya. Jadi saya masih memanfaatkan Facebook. Jadi saya minta, jadi saya pilih satu customer. Saya dapat nih satu customer ya, dia udah program, tapi dia itu tidak mau bisnis saat itu karena umurnya 62 tahun. Nah, saya bingung kan, mau gali coy juga dia malu gitu bilang kalau dia misalkan turun berat badan gitu ya. Jadi saya ngakalin, Bu mau nggak dapat botol nih 1 liter? Gimana caranya Mbak Ei? Caranya Ibu posting sarapan pagi, posting makan siang, sama posting makan malam di Facebook selama 21 hari, nggak boleh bolong, tag ke saya gitu. Jadi dia posting kan, tag ke saya, alhasil pertemanan saya itu bertambah, terus banyak banget yang messenger gitu, kok bisa sih si A turun berat badan gitu kan, gimana programnya, saya mau dong gitu, karena kan di kelas online kan saya membuat resep-resep sehat ya teman-teman, jadi ketika tampilannya itu cantik, mereka posting, mereka bilang, itu beli makanan di mana? Enggak, saya nggak beli makanan gitu, itu diajarin sama Coach A cara masaknya, nah itu baru saya gali gitu ya. Jadi bikin aja teman-teman punya first line yang non supervisor atau orang yang baru program di MC berapa orang. Nah, itu tulis aja di situ. Itu jadi first line. Nah, nanti setelah itu kalau misalkan dia udah bawa COI, baru kasih lagi tuh di misalkan saya Bang Dika, Bang Dika udah bawa Mbak Rini gitu ya. Jadi saya Bang Dika gitu bawa Mbak Rini kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pilih satu aja dulu teman-teman. Pilih satu yang benar-benar mau kerja bareng sama kita gitu. Itu caranya untuk membuat mind mapping. Jadi tahu gitu kan jalannya. Misalkan dari si Bang Dika aku udah dapat 2. Nanti dari 2 ini siapa nih kira-kira yang mau diajak untuk bisa digali lagi gitu coynya gitu. Nah, saya fokus satu jalur biasanya Bang Dika sampai 6 kedalaman. Gitu. Jadi saya bantu dulu. Saya nggak pernah mikir teman-teman, oh ini saya harus tembak jadi SB. Saya nggak pernah mikir gitu. Oh ini harus jadi SC, itu nggak pernah mikir. Tapi Masya Allah luar biasa, tiba-tiba ya memutuskan sendiri gitu. Saya mau ngambil 500 deh gitu. Saya mau ambil 1000 deh gitu. Mereka sendiri karena udah punya basis customer tadi. Luar biasa, keren. Oke, Kak Yuli jelas ya, itu sudah panjang kali lebar kali tinggi tambah dalam lagi ya. Oke. Saya yang dengar ini luar biasa ya, banyak mencatat. Oke, selanjutnya Kak, pertanyaan borongan dari Kak Rizkia tuh. Nah, silakan. Boleh izin 1 menit buat azan nggak? Ya, di Oh, sini di sana lagi sudah azan, boleh. bentar ya. Oke, kita juga bisa pipis time sebentar ya teman-teman, silakan. Siapa di aplikasi logisnya untuk promo
Baik, sudah bisa kita lanjutkan, Kak? Oke, guys, baik. Ya, yang masih pipis time segera selesaikan pipis time-nya ya. Waktu sangat berharga, teman-teman ya. Mari silakan dilanjutkan. Kak Ai. Oke, aku jawab pertanyaan Kak Rizky ya. Jadi teman-teman, jadi untuk apa tadi? Bentar dulu. Jadi untuk kalau online itu toolsnya saya cuma pakai 2 sekarang ini ya teman-teman. Saya pakai Sally Keyboard sama saya pakai Canva, hanya itu. Canva itu untuk saya gunakan untuk desain ya, desain untuk posting ya teman-teman. Terus Sally itu biasanya untuk saya jawab kalau misalkan leads masuk gitu ya. Jadi biasanya saya udah punya template yang pertama saya harus kasih ke mereka tuh apa gitu. Jadi udah tinggal saya ketik 1 ntar muncul gitu kan. 2 saya muncul gitu. Jadi saya cuma sampai tahap 1 sampai 2 aja teman-teman. Selebihnya saya kayak ngobrol biasa sama leads gitu kan. Jadi biar kita bisa menganalisa atau kita bisa WA online gitu ya kepada customer. Terus apa namanya, posting setiap hari apa enggak. Kalau dulu ketika saya masih militan di online ya teman-teman, saya melakukan posting sehari itu 9 diamond teman-teman. Jadi 9 diamond, terus tiba-tiba saya postingan 6 diamond gitu ya. Terus saya postingan 3 diamond gitu ya. Nah, saya berpikir bahwasanya kalau saya mau konsisten, saya harus bisa menaikkan, dulu itu kan IG saya masih 500 followers gitu ya. Sedangkan orang-orang online tuh pasti kalau mau dapat leads banyak, IG-nya harus 10.000 followers gitu ya, beli followers gitu kan. Nah, saya tidak melakukan itu karena saya mau organik teman-teman. Jadi saya mulai melakukan apa yang disampaikan oleh Coach Nick saat itu, lakukan konsisten 9 diamond gitu kan. Nah, saya lakukan 9 diamond. Triknya bagaimana? Triknya itu pakai, kalau dulu itu aku pakai yang namanya Facebook Business Suite Kak Rizkia. Jadi memang benar-benar untuk postingan 9 diamond itu udah aku siapin di malam hari. Jadi saat kita pagi hari itu kita udah nggak ada lagi tuh pikiran bahwasanya wah saya belum posting gitu, oh saya belum bikin konten gitu ya. Jadi itu udah saya siapkan di malam hari, udah saya setting jadwalnya untuk bisa saya dia otomatis posting gitu ya di IG saya gitu ya. Jadi saya udah nggak mikirin lagi teman-teman masalah postingan. Jadi jam 10 sampai jam 11 malam itu saya biasanya bikin postingan ya, bikin postingan 3 postingan, terus pas jam 3 pagi gitu habis saya benar-benar V-Games. Nah, itu kan saya punya waktu sejam dari subuh sampai jam 7 kan nunggu customer. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk saya punya 3 postingan lagi. Nah, lalu di waktu sholat zuhur itu kan panjang waktunya kan dari jam 11 sampai dengan jam 1 untuk makan siang. Nah, itu saya bikin 3 postingan, itu untuk malam. Jadi postingan itu akan otomatis teman-teman sampai jam 11 malam tuh akan terus ngerunning, itu yang ningkatin untuk traffic-nya ya. Nah, jadi memang benar-benar harus bisa. Nah, itu kalau di Instagram dulu yang saya lakukan. Tapi ketika saya TTL atau trend leader di Malaysia itu, teman-teman ternyata postingan itu nggak akan membuahkan hasil menjadi leads gitu ya. Nah, saya juga melihat dari mentor-mentor, kok postingannya nggak ada yang secantik-cantik orang Indonesia gitu ya. Nah, ternyata postingannya itu nggak ada energinya. Jadi dari situ saya belajar sama Coach Has bahwa dibilang saat itu postingan tuh nggak akan menentukan VP kamu gitu. Postingan itu nggak akan menentukan yang namanya leads masuk ke kamu gitu ya. Bahkan ada orang yang cuma 100 followers, dia bisa 10.000 VP, dia bisa dapat semua leads itu dari online teman-teman. Jadi saat itu saya membenahi lagi mindset saya bahwasanya saya nggak boleh terdistrak atau saya nggak boleh terpaku sama oh saya kalau mau dapat leads banyak atau mau dapat new customer banyak saya harus posting 3 nih sehari gitu. Enggak teman-teman, cukup 1 postingan setiap hari, tapi postingan itu berkualitas, postingan itu ada energinya, postingan itu seperti teman-teman itu bicara sama followersnya teman-teman, itu juga akan membuahkan yang namanya new leads gitu. Karena terbukti di Instagram saya itu yang saat ini baru sekitar 2.000 followers teman-teman, tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah sampai dengan hari ini saya sudah mendapatkan 7 new customer dari Instagram.
gitu. Jadi memang lakukan sebisa yang kita lakukan, ingat harus ada nyawanya, harus ada energinya. Dan kalau dari TikTok sendiri, pengalaman saya teman-teman, saya bisa naik followers dari 110 followers menjadi 10.000 followers itu hanya dalam waktu 1 hari. Karena distribusinya dia lebih cepat dibanding Instagram. Tapi segmentednya untuk orang-orang ini ikut program saat itu ya, saat itu belum masuk ke range-nya kita. Tapi dengan adanya sekarang perubahan algoritma, banyak juga yang sudah mengedukasi lewat TikTok gitu ya, itu lebih mudah untuk bisa kita dapetin leads baru dari TikTok gitu, tanpa promosi ya. Kalau dulu saya di Instagram itu saya harus promosi untuk dapetin leads gitu ya, tapi sekarang dari TikTok saya nggak perlu promosi untuk dapetin leads. Kurang lebih seperti itu. Jadi lakukan aja Kak Rizkia, mau satu postingan juga nggak apa-apa, yang penting postingan itu berkualitas dan jamnya itu sama. Gitu. Jamnya itu sama, ada energinya, pasti itu akan membuahkan hasil gitu. Itu aja kan ya Bang Edika? Oke, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Coach Ei ya, luar biasa dari apa yang beliau sampaikan ya. Ada beberapa garis kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini ya teman-teman. Pertama ya, yang paling utama itu adalah beliau membagi waktunya dengan sangat cermat ya, menghitung dari subuh sampai customer pertama datang di pagi hari saya punya waktu 1 jam. Anda bayangkan ya, keren banget itu ya. Kemudian melakukan follow up dengan militan. Nah ini juga penting ya, benar-benar melakukan follow up dengan militan, kemudian membagi waktunya dengan baik, kemudian yang terakhir ya, bukan soal berapa postingan, bukan keren-kerenan Canva, tapi seberapa besar energi yang dimasukkan ke dalam postingannya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Yuk teman-teman, buka kamera, buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Coach Ei ya. Ucapan terima kasihnya begini, terima kasih Coach Ei. Kami doakan 2023 naik level jadi Getty. Amin. Terima kasih Coach Ei. 1, 2, 3. Terima kasih Coach Ei. Menjadi Getty. Iya. Oke, terima kasih kepada Coach Ei dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada grup coaching hari ini ya. Segera terapkan ilmunya dan pantau terus ya grup info fokus grup rumahan, karena dalam 2-3 hari ke depan akan ada banyak sekali coaching keren ya yang akan diberikan kepada kita sesuai kualifikasinya. Kita akhiri hari yang luar biasa ini, sesi yang keren ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.